Can see my slide, ya? Can see. Okay, before we start, we pray. Our Father in heaven, we thank you again for this time that we can have this divine service for learning your words. We pray that you will enlighten us again with your Holy Spirit, that we can understand this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Selamat pagi lagi semua. Minggu ini, jadi 2 minggu, sudah 2 minggu, agak sibuk sebab sudah balik kerja di office. The hectic is double. So when I got this schedule to preach, actually the time was not convenient because coming back home late, balik lewat, and then need to do my run also. And then I was up to wake up at 4 in the morning. So thank God semua selesai, dan pelajaran kita hari ini bertajuk, adakah kita ini Adventist? Are we Adventist? Ya. I got this scripture reading from Genesis 25 verse 32 yang sudah dibaca tadi. Dia kata Esau, sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya hak sebagai anak sulung itu bagiku? So sebenarnya macam tidak ada kaitan dengan ayat ini, kan? There is nothing we can see from this verse, kan? But a few weeks ago we ada perbincangan di dalam grup, dan Friendly ada bagi tahu pasal microscopic. We see the verse in a microscopic view. Kita melihat ayat itu secara mikroskop, katanya. Jadi inilah ayat yang saya pilih untuk sabat ini. Kalau kita tengok Esau, cerita Esau bermula di ayat 29, ya. Ketika Esau balik dari padang dan dia tidak mendapat apa-apa, dan dia sedang lapar, dan pada ketika itu Yakub sedang memasak kacang merah, dan Esau kata, berilah aku makan sedikit yang merah-merah itu, karena aku amat lapar. Dan kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hakmu sebagai anak sulung. Jadi kata Esau yang ayat kita ini, sebentar lagi aku mati, apa gunanya hak itu bagiku? Kan? Kata Yakub, bersumpahlah dulu kepadaku. Maka dia pun bersumpah, dan dijualnya lah haknya itu kepada Yakub, hak kesulungan. Kemudian Yakub memberi Esau roti dan masakan kacang merah. Esau makan dan minum lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung itu. Nah, he despised his birthright. There are lots of lesson we can find here. Banyak pelajaran yang kita boleh dapat di sini, ya. Dan kalau kita tengok secara mikroskop, apabila Esau kata saya sudah mau mati, itu dilihat dari segi badani sementara dan boleh dilihat physical, temporary, and visible. Ya, sesuatu yang kita boleh lihat, kita boleh rasa. Tapi apabila dia kata
apakah faedahnya bagiku hak kesulungan itu? Itu kita boleh lihat ia sebagai sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak boleh dilihat, dan sesuatu yang rohani. Kan? Jadi kita boleh agak-agak sudah pelajaran ini kemana kan? Daripada dua pernyataan ini. Kalau saya ubah semula ayatnya, ayat soalan, menjadi macam ini. Apakah penting bagiku? Apakah faedah bagiku? Sesuatu yang kekal, yang tidak boleh dilihat, yang rohani itu dalam masa-masa aku memerlukan keperluan badan ini. Apakah penting bagiku yang kekal itu? Apakah penting bagiku sorga? Lebih kurang macam tu kan. Dalam tempo-tempo saya memerlukan. Sekarang ini banyak orang stres. Saya melihat, I saw the news yesterday, the rate of membunuh diri. Kadar membunuh diri di Malaysia sudah naik 134%. Sebab tidak ada badan nih, fizikal mereka tidak mendapat keperluan itu. Jadi mereka membunuh diri. Kan? Dia sangat keberatan, dia sangat keletihan ataupun dikuasai oleh keperluan badan nih, keperluan fizikal sehingga dia kehilangan penglihatan kepada nilai sebenar kehidupan yang akan datang itu. Ya, apa kehidupan akan datang dia sebagai seorang anak sulung? Ya. Sebelum itu kita lihat ini. Kejadian 25 ayat 34. Tadi kita ulang semula. Dia kata, kemudian Yakub memberi Esau roti dan masakan kacang merah itu. Esau makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung itu. Ini mungkin satu ayat atau antara ayat yang paling menyedihkan di dalam Alkitab. Menyedihkan kenapa? Sesuatu yang dia punya, yang dia prerogative given to him, he despised it. Sesuatu yang dia hanya empunya, dia telah tolak, dia telah tidak hargai, dia telah tidak hormat. Ya. Kalau kita tengok seorang anak sulung Yahudi, ya, apa yang dia ada seorang anak sulung? Seorang lelaki Ibrani, orang Yahudi, dia keturunan Abraham, dia mungkin mempunyai segala hak kesulungan di dalam keturunan itu. Lepas itu dia boleh mendapat 2 kali ganda daripada kekayaan bapaknya. Dia juga adalah ketua di dalam keluarga. Dia juga imam di dalam rumah tangga itu. Jadi semua ini, dan mungkin ada lagi perkara lain yang menjadi berkat di atas hak kesulungan. Dan dia despise, tolak, dia tidak menghargai oleh karena mungkin secawan bubur kacang. Ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yakub mengerti nilai sebenar di dalam hak kesulungan itu. Ya. Apabila Esau mengatakan, aku sudah mau mati.
Ianya satu keadaan di mana kita dalam masa sekarang ini melalui satu keadaan, situasi ya, melalui satu situasi yang kita mau berpikir macam mana supaya mengatasi situasi itu. Contohnya, saya sebagai seorang lelaki umur 47 tahun, belum ada istri. Apa saya mau buat? I have no wife. I am already 47 years old. What should I do? Tidak ada calon dari gereja kita sendiri. Apa yang saya mau buat? Saya cari calon dari luar. Calon dari Islam. Calon dari agama lain untuk menjadi istri saya. Mungkin kan? Dan lagi, apakah faedahnya bagiku perkataan di dalam hukum itu? Jangan berzina. Apa faedahnya bagiku? Kalau saya berzina, apanya salah? Kan? Orang bukan nampak. Saya ada 5 anak, sudah cerai, saya punya gaji kecil. Apakah faedah bagiku untuk mengembalikan perpuluhan itu? What profit shall bring me the tithe? Kalau saya kembalikan perpuluhan itu, nanti uang saya lagi kecil, mau bagi makan 5 anak lagi. Apa lagi? Apakah faedahnya bagiku ingat hari Sabat dan ingat dan kuduskanlah hari Sabat bagiku? Apa faedahnya? Saya sudah ada career, saya punya gaji besar, saya ada kedudukan, bos di dalam company. Saya ada 2.000 pekerja di bawah saya. Apa faedahnya bagiku? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi soalan-soalan ini ditimbulkan daripada perkataan Esau di sana. Saya mau mati. Apa faedahnya bagiku hak kesulungan ini? Kan? Ini perkara-perkara yang kita boleh pikirkan. Adakah kamu melihat faedah atau keuntungannya menjadi seorang Seventh-day Adventist? Adakah kamu melihat faedahnya melayani Tuhan? Apa kata orang jahat ya tentang Tuhan? Mari kita lihat satu ayat. Apa kata orang jahat tentang Tuhan? Ayub 21 ayat 15. Dia kata, apakah yang Maha Kuasa itu sehingga kami harus beribadah kepadanya? Apa faedahnya bagi kami kalau kami berdoa kepadanya? Ini perkataan orang jahat. This is the word of a wicked. Kalau ini perkataan orang jahat, mari kita compare, bandingkan dengan soalan-soalan kita tadi yang kita sudah tanya. Contohnya tentang soalan hari Sabat. Apakah faedahnya hari Sabat bagiku? Kalau kita tanya ini soalan, adakah kita dianggap sebagai orang jahat di mata Tuhan? Ya. I don't know.
maybe kan the word judge us. Firman itu menghakimi kita. Banyak orang Kristen hari ini pergi ke gereja secara fisikal, tetapi mereka tidak melihat keuntungan untuk melayani Tuhan. Dan orang-orang yang begini adalah orang-orang yang kalau ditolak sedikit, dia akan jatuh tersungkur. Jatuh meninggalkan Tuhan. Ya, kalau jatuh bangun semula oke. Jatuh tersungkur hanyut dan tidak kembali. Nah, itu yang menakutkan, kan? Nah, ini soalan kita lagi. Adakah kamu melihat atau kita melihat pentingnya untuk melayani Tuhan? Adakah kita melihat pentingnya nilai hidup yang benar secara Alkitabiah? Atau adakah kita melihat kita melihat ataupun takjub dengan dunia ini sehingga kita sama seperti Esau mengatakan apakah pentingnya bagiku Seventh-day Adventist? Menakutkan bagi saya. Mungkin kita orang-orang tua tidak merasa ataupun tidak memikirkan ini. Tetapi bagi anak-anak, bagi orang muda, bagi orang yang belum matang pengetahuannya akan Tuhan, mereka akan mengatakan, apakah pentingnya Seventh-day Adventist bagiku? Ya. Apa yang kita ada sebagai gereja Seventh-day Adventist? Kita ada pekabaran kesehatan. Kita ada pekabaran pendidikan. Kita ada kebenaran masa kini. Dan apakah kebenaran masa kini? Kita akan tengok nanti ya. Pekabaran kesehatan kita sudah lama ada, kan? Tetapi kita tidak menghargai. Mungkin kita yang sudah tua ini saya percaya tidaklah, ya. Banyak di luar sana. Bukan kita di gereja Melaka. Saya percaya semua kita sudah berhempas pulas untuk menjadi sihat dengan makanan-makanan sehat. Kan? Kita ada pekabaran yang menghindar kita untuk pergi ke hospital. Sebab kalau sakit mesti ke hospital. Saya teringat Gan Chiu Ping ya. Saya join Sokso Melaka 2011. Dan saya kenal Gan Chiu Ping rasanya tahun 2013 kalau tidak silap. 2013 atau 2012 ya. Sebab waktu itu cuti raya. Dan semua orang cuti, saya bekerja, saya jaga telepon. Any call I pick up. And that day I pick up call from Gan Chiu Ping. She was crying. She was complaining that Sokso did not attend his case appropriately. Dia kata dia hanya dapat certain amount of money and she is still not healthy, she is still not fit to work again. Lalu kita uruskan case dia. Kan? So bagi
dia yang sudah ulang-alik ke hospital, kita tidak salahkan, ya, sebab sudah berlaku begitu. Tapi yang kita yang masih sihat, kita sudah ada ini semua: sunshine, nutrition, water, trust in God, fresh air, rest, exercise, temperance. Semua itu menghindarkan kita daripada sakit, kan? Tapi kalau sakit juga, apa mau buat? Apa boleh buat, kan? Semakin kita sehat, semakin kita berkesan di dalam pelayanan Tuhan. Itulah dasar daripada pekabaran kesehatan yang dibawakan oleh Gereja Seventh-day Adventist. Tapi banyak orang menolak pekabaran ini. Kenapa? Sebab katanya dia mengganggu kehidupannya. Dia kata, jangan bagi tahu saya untuk tidak mau makan daging. Tuhan itu tidak bersifat narrow-minded. Tuhan itu tidak sempit pikiran, sehingga dia memerhatikan apa yang saya makan. Makan daging kah, makan babi kah, makan kuda kah, makan buaya kah, ataupun makan ini, seafood. Does God does not care? God care. Tuhan memerhatikan sangat apa yang kita makan dan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Adakah itu menyihatkan, kan? Dan kepada orang-orang muda, bacalah pekabaran orang muda, message to the young people. Bacalah surat-surat kepada young lovers, mereka yang sedang bercinta, ya. Bacalah Sri Keluarga Bahagia, Adventist Home. Bacalah kepada mereka yang sudah berkahwin dan mahu anak, bacalah Child Guidance, bagaimana untuk membesarkan anak. Dan sebenarnya semua ini saya tidak baca waktu saya muda. Bukan tidak tahu. Tapi sumber tiada, dan ialah kita juga terlibat sebagai orang muda itu, dia terpesong sedikit. Ya. Dan sebagai orang tua kepada anak-anak, saya mahu anak-anak orang muda sekarang tidak terpesong seperti kita orang tua lalui sebelum ini. Ya. Dan banyak kita yang tidak menghargai pengkabaran itu. Banyak kita tidak menghargai firman Tuhan, sehingga nanti apa yang kita ada? Hanya pengetahuan duniawi yang kita ada. Ya. Dan bagi anak-anak saya nasihatkan, downloadlah buku-buku Ellen G. White. Ya. Apabila anak kita melanjutkan pelajaran, apapun pelajaran itu, sepatutnya ia menyediakan mereka bagi sesuatu yang lagi tinggi. Bukan untuk setakat mencari kerja. We need to aim higher, not just to get a job and a high salary. Saya percaya Tuhan, apapun pendidikan yang kita mau ceburi akan memimpin kita, menggunakan kita, sehingga pada akhirnya kita akan menuju ke jalan itu. Dengan syarat di dalam hati itu sudah ada terlintas untuk melakukan demi Tuhan. Now, I want to
give to you a brief about my ambition. Yeah, last time. I was educated in the secondary school of our mission school. 6 tahun. From bridge class to form 5. And for 6 years, selama 6 tahun itu kita didedahkan dengan pelajaran-pelajaran Alkitab. Every morning. We are taught about prophecy. We are taught about music. We are taught about what again? Prophecy, music. There are a few more. Dan selama 6 tahun itu, we covered Daniel and Revelation. And you know, after finishing form 5, selepas mau siap, saya kata saya mau jadi pastor. Mau jadi pastor. But tidak menjadi. Sebab mau jadi pastor, mau kena pergi Unaika, mau kena pergi manakah, dan dia punya belanja tinggi, kan? Jadi tidak jadi pastor. Tapi apabila saya melihat kehidupan saya selama 47 tahun, Tuhan sudah memimpin ke arah itu. Tidak jadi pastor dan tidak sehebat pastor, kan? Tapi at least intention itu ada. Dan apapun pekerjaan kita, pekerjaan itu akan contribute, akan membentuk sifat. Membentuk sifat kita yang sebenar. Jadi kalau kita tengok sini, God is preparing you for the trail. Whatever job yang kau mau buat, kita mau buat. Tengok ini satu ayat. 2 Tawarik 20 ayat 20. Dia kata, believe in the Lord. Dengarlah aku, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada para nabi-Nya, maka kamu akan berjaya. Dia tidak kata percayalah kepada nabi. Percayalah kepada nabi-Nya. Maksudnya percaya kepada apa yang mereka katakan, sebab perkataan itu datang daripada Allah. Ya. Setiap kita yang sudah dewasa harus sudah tahu apa itu buku-buku di bawah siri pertentangan sepanjang zaman. Conflict of the Ages siri. Ini buku Ellen G. White. Ada 5 buku pertentangan segala zaman. Yang satu, para bapa dan nabi, nabi dan raja-raja, kerinduan segala zaman, kisah para rasul, dan kemenangan akhir. Ini adalah buku-buku yang perlu kita baca untuk mendapat
kebenaran masa kini. And actually, I just started reading this year. Sudah lambat, tetapi daripada tidak, kan? Ya. Lukas 17 ayat 28. Ini saya pernah bagi khotbah sebelum ini. Lukas 17 ayat 28. Demikian juga yang berlaku pada zaman Lut. Mereka makan dan minum, berjual beli, bercocok tanam, dan mendirikan rumah. Apa masalah dengan ayat ini? Ada dia dinyatakan situ membunuh, berzina, mencuri, ada? Tidak. Ya. Dia kata hanya makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Masa Lot. Apa masalah dengan masa Lot? Apa masalah dengan makan, minum, membeli, dan menjual, menanam, dan membangun? Dikatakan bahwa itu adalah kehidupan biasa. Life as usual. Pergi kerja, lepas kerja jumpa kawan, lepas jumpa kawan balik, lepas balik tidur, nanti besok pergi kerja lagi. Life as usual. Tidak perlu pikir tentang mau sembahyang, mau belajar firman Tuhan, mau apalagi mau bersaksi. No. Tidak payah pikir tentang hari Sabat. Tidak payah pikir tentang berdoa. Saya mau soal. Bagaimana seseorang yang hidup seperti bukan hilang di dunia ini. Hilang dari pandangan Tuhan. Sebab kita hidup biasa-biasa. Ya. Ini ayat yang selalu kita dengar juga. Mana ayatnya? 1 Korintus 10 ayat 31 rasanya. Setiap yang kamu makan, setiap yang kamu lakukan, setiap yang kamu makan maupun yang kamu minum, lakukanlah untuk memuliakan Allah. Apa maksudnya perkataan apapun di situ? Setiap apapun. Adakah itu termasuk makan, minum saja? Apapun itu maksudnya tidak, how to say, it excludes nothing. Tiada yang terkecuali. Apapun, semuanya termasuk. Kau mau pergi berenang, kau mau pergi berlari, kau mau pergi bekerja, kau mau pergi shopping, kau mau pergi, semua termasuk. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tiada yang terkecuali. Kan? Mau pergi tandas pun termasuk memuliakan Tuhan. If we go to public toilet, what do you see in public toilet?
dirt, dirty, apa lagi? Conteng. Banyak conteng di dinding. Macam-macam perkataan diconteng di dinding. Adakah itu memuliakan Tuhan? Mau pergi kencing pun memuliakan Tuhan. Ya. Dan inilah dasar, isu dasar kepada Kristen. Ya. Memuliakan Tuhan. Setiap yang dicipta Tuhan itu adalah untuk melayani sesuatu yang lain. Setiap. Ini ada tulisan Ellen G. White. Ya. Dalam Kerinduan Skala Zaman, muka surat 20, paragraf 1. Tidak perlu baca yang lain. Baca yang atas saja. Dia kata, semua yang diciptakan mengisytiharkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan keagungan Tuhan. Tidak ada yang hidup bersendirian kecuali mereka yang hatinya mementingkan diri sendiri. So, sebagai manusia, as man yang hidup di dunia ini, you cannot confine yourself, living alone. No. Apa kata di sini? Burung, binatang, semuanya melayani kehidupan yang lain. Daun, rumput pun. Rumput untuk apa? Makanan apa? Binatang yang lain. Kayu, semak, daun-daun. Semuanya menjadi kehidupan yang kalau dia tiada, manusia dan binatang tidak akan hidup. Nah kan, Desire of Ages, Kerinduan Skala Zaman. Jadi sebagai pengikut Tuhan, marilah kita, jangan kita lupakan, jangan kita buang, what is the word? Let us not despise. Jangan kita tidak menghargai pemberian Tuhan, peluang yang diberikan Tuhan kepada kita tidak pernah diberikan kepada orang lain di atas bumi ini, yaitu kebenaran masa kini. Ya. Jangan tinggalkan pekabaran kesehatan. Ikuti. Jangan tinggalkan sistem pendidikan kita. Ikuti. Sebab ia akan menuntun kita kepada pekerjaan Tuhan. Jangan tolak nasihat-nasihat tentang perhubungan dan perkawinan. Ini jugalah termasuk perhubungan di antara lelaki dan perempuan. Lakukan segala sesuatu untuk pemuliaan Tuhan. Ya. Message hari ini, pelajaran hari ini saya sediakan khas untuk anak-anak, orang muda. Walaupun mereka hanya sedikit di sini, dan especially terutama saya tujukan pelajaran ini kepada anak-anak saya. Mereka makin besar dan mereka makin build a gap from their family, from their parents. Sebab dia semakin besar, kan? Tapi ingatlah nasihat ini. Wahyu 19 ayat 13 berkata, ini ayat terakhir. Dia memakai jubah yang berceluk darah dan namanya Firman Allah.
Kalau Yesus sendiri mempunyai nama itu, dan kita adalah pengikut Kristus, takkan kita meremehkan perkataan firman Tuhan. Menghargai firman maksudnya menghargai Kristus. Sebab firman itulah yang menjadi dasar kepada sistem kesehatan kita, sistem pendidikan kita, sistem perhubungan dan perkawinan kita, dan semua yang lain. Jadi kalau kita ini benar-benar orang Advent, kalau kita ini benar-benar memegang teguh kepada firman Tuhan, kita juga akan menghargai dan menuruti nasihat Nabi kita yang diutus Allah itu. Sebab itu adalah panduan dari Allah. Tuhan memberkati. Come, let's pray. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah menjadi batu karang kami, Engkau sudah menjadi panduan kami, Engkau sudah menjadi contoh yang terbaik kami, Engkau sudah mengajarkan kami melalui tulisan-tulisan Nabi Ellen G. White yang telah mengajar kami tentang banyak perkara, mengajar kami tentang kebenaran masa kini. Ajarlah kami Bapa, semua anak-anak muda terlebih, supaya tetap berpegang kepada firman-Mu, tetap tidak meninggalkan panduan-panduan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami sentiasa teguh berdiri sehingga akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.